beribadah di rumah kita masing-masing. Nah teman-teman, mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi ini Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya agar bisa berlancar dengan baik. Tuhan, kabulkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, dengan masih tetap bangkit berdiri, kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, Yesus sayang padaku.
Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena hari ini kami boleh memuji-muji-Mu Tuhan, dan kami bersyukur untuk kesempatan bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami semua supaya kami boleh mendengar dengan baik dan bersama-sama belajar firman-Mu, dan kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan dalam hidup kami, yang berubah dalam hidup kami. Terima kasih, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, adik-adik silakan duduk. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini ceritanya yaitu Rasul Paulus bertobat. Rasul Paulus bertobat. Sebelumnya dia orang yang jahat. Alkitabnya dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-15 ya. Ayat 1 sampai 15 mau saya bacakan. Sementara itu berkorban-korban hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, dan ia rebah ke tanah, dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat orang itu pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah aku dengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatannya yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Ya, sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Kita berbahagia yang membaca, merenungkan Alkitab dalam hidup kita. Sebelum proses cerita lanjut, kita akan menyaksikan video cuplikannya berikut ini. Saulus menjadi Paulus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19. Waktu itu, Tuhan Yesus naik sudah ke surga dan para murid kembali ke kota Yerusalem. Tapi ada orang jahat, dia tidak suka orang Kristen. Namanya adalah Saulus, dia tidak percaya Tuhan Yesus. Saulus ingin mencari dan menangkap semua orang Kristen laki-laki dan perempuan. Suatu hari ketika Saulus pergi ke kota Damsyik, ada sinar terang muncul dan dia rebah ke tanah.
Ada suara bertanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Tiba-tiba mata Saulus menjadi buta. Teman-temannya menuntunnya berjalan. 3 hari kemudian, Tuhan menyuruh Ananias untuk menyembuhkan mata Saulus yang buta. Ananias menumpangkan tangannya ke Saulus dan berdoa agar dapat melihat lagi. Lalu ada selaput yang jatuh dari matanya dan Saulus dapat melihat lagi. Kemudian Ananias membaptis Saulus dan makan agar kekuatannya pulih. Saulus tinggal bersama murid-murid Tuhan Yesus untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Akhirnya, Saulus menjadi percaya Tuhan Yesus dan namanya diganti menjadi Paulus. Nah, tadi sudah menyaksikan video bagaimana Rasul Paulus yang punya kuasa penuh mengejar orang percaya kepada Tuhan Yesus, mau membunuh mereka, laki-laki ataupun perempuan. Kalau mereka percaya Tuhan Yesus, dia akan tangkap, penjarakan, bahkan membunuh. Sebelumnya sudah ada yang terbunuh, namanya Stefanus. Waktu itu Paulus menyaksikan, melihat, dia setuju bahwa Stefanus dibunuh. Lalu Stefanus dilempar batu, dirajam batu sampai mati, disaksikan oleh Saulus waktu itu. Namanya waktu itu masih Saulus. Nah, dalam perjalanan ke Damsyik, dia akan mengejar orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Dalam perjalanan itu, Tuhan datang sama dia, menjumpai dia. Tuhan datang, Paulus melihat cahaya yang terang dari langit. Langsung Paulus tersungkur. Kemudian tidak bisa melihat. Dia goyang matanya, dia berusaha untuk melihat, tapi tidak bisa melihat. Akhirnya teman-temannya menuntun dia, mengantar dia. Teman-teman menuntun dia, dia tidak bisa melihat 3 hari. Dan tidak bisa makan, tidak bisa minum juga 3 hari. Tuhan mengasihi Saulus supaya dia tidak menjadi orang jahat terus. Maka Tuhan datang menjumpai dia supaya dia bertobat, berubah. Jadi benar, dia setelah itu dia didoakan oleh Ananias, murid Tuhan juga. Waktu Ananias mendoakan dia, tidak lama dia membuka matanya, langsung dia bisa melihat dengan baik. Waktu dia bisa melihat dengan baik, dia juga bisa makan, sehingga kekuatannya kembali, pulih kembali. Padahal sebelumnya 3 hari tidak makan. Adik-adik, kalau 1 hari saja kita tidak makan, 1 hari kita puasa, kita sudah loyo. Paulus 3 hari tidak bisa makan, tidak bisa minum, loyo sekali, lemes sekali. Makanya setelah didoakan oleh Ananias, langsung dia bisa kuat kembali. Tuhan mengasihi Paulus. Tadinya Saulus, diganti namanya jadi Paulus. Karena yang tadinya orang jahat berubah jadi orang yang akan menjadi murid Tuhan. Paulus menjadi murid Tuhan. Dia banyak menderita karena memberitakan Injil kerajaan sorga. Siapa yang percaya, bertobat, mereka akan diselamatkan. Adik-adik sekalian, kita kalau berbuat jahat, kita harus bertobat.
Seperti Saulus, sebelumnya dia orang jahat, dia bertobat percaya Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan. Kita dalam hidup ini kalau kita berpikiran jahat, kita harus ingat Tuhan mengasihi kita. Dia datang menjumpai kita, Dia menyelamatkan kita dari dosa kita, supaya kita selamat, supaya kita menjadi anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Jadi anak-anak yang mengasihi papa mama kita, mengasihi kakak, adik. Itu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Bukan mau bermusuhan seperti Rasul Paulus sebelumnya. Saulus namanya, dia ingin bermusuhan, cari-cari orang yang percaya Tuhan. Tapi dia berubah, bukan lagi cari-cari orang yang percaya Tuhan, tapi cari-cari orang yang belum percaya Tuhan untuk diselamatkan. Jadi percaya Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan buat kita hari ini. Kita harus belajar supaya kita menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang menjalankan perintah Tuhan, menjadi murid Tuhan yang baik, supaya kita diselamatkan. Nah, ayat hafalan kita hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-31. Saya ulangi, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ulangi, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dihafalkan, nanti dikirimkan ke grup sekolah minggu atau grup jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kembali kami sudah belajar akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Kami mau menjalankan firman Tuhan dalam hidup. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, terima kasih untuk Lausa Ibrahim telah menyampaikan firman Tuhan. Nah, teman-teman, kali ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengangkat sebuah pujian yang berjudul Jalan Serta Yesus dengan gerakan ya. Tangan kiri mempunyai jari, kiri tangan ini memutar ke belakang. Mari puji Tuhan. Kaki kanan kaki kiri mempunyai jari, diluruskan dibengkokkan putar ke belakang. Lompat kanan lompat kiri dalam serta Yesus. Jalan
serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Serta Yesus Namanya, serta Yesus namanya. Untuk doa penutup saya persilakan kepada Lauso Ibrahim. Ya, mari kita lipat tangan, mari kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami boleh memuji-muji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua, supaya kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang berubah dalam hidup kami, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua di sekolah kami masing-masing, sehingga kami boleh berhasil karena kemurahan Tuhan. Papa mama kami dalam pekerjaan mereka, Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa minggu depan.